Baik saudara, hari ini kita akan berbicara tentang intermediate state. Istilah ini mengacu kepada apa yang kita sebut, ya tolong diklik, pemahaman tentang keberadaan manusia ya setelah ya dan sebelum penghakiman terakhir. Artinya ketika manusia itu mati dan penghakiman terakhir itu belum tiba, dia ada di mana? Ah, itu persoalan serius saudara. Nah, ini menjadi perdebatan-perdebatan menarik terus lagi khususnya dalam pemahaman-pemahaman kontemporer. Jadi kalau dulu pecah dua antara Protestan dan Katolik, lalu sekarang di Protestan juga pecah-pecah lagi tergantung akhirnya masing-masing ketika experience teologi dikembangkan. Experience teologi adalah banyaknya pengkhotbah berdasarkan pengalaman-pengalamannya lalu menyebutkan istilah-istilah begitu ya. Nah, ini memang yang paling bahaya di dalam gereja. Seringkali argumentasi doktrinnya sama sekali tidak kuat. Ini menjadi kerawanan yang cukup mencekam di dalam hidup kegerejaan kita. Nah, karena itu memang kita perlu hati-hati sekali menjalani semuanya begitu. Bagaimana sebetulnya Alkitab itu berbicara? Saudara, kita yang pertama untuk memperhatikan dulu ya, apa yang diajarkan di dalam pandangan Katolik di abad-abad awal. Ya, dikatakan bahwa antara kematian ya, mereka yang sepenuhnya sempurna itu kalau mati, yang dianggap sempurna itu kemudian langsung masuk ke surga. Itu yang sempurna. Ya, sehingga ketika mereka mati, mereka langsung masuk ke surga. Seperti siapa itu? Santo ya. Santo itu adalah orang-orang yang disebut orang-orang suci. Ya. Sehingga sebetulnya siapa yang dibilang masuk surga, siapa yang nggak masuk surga, ya kriterianya gereja yang kuat. Ya. Nah, harus dipahami juga bagi pemahaman gereja mula-mula yang disebut kerajaan Allah itu ya gereja dalam hal ini Katolik. Sehingga barang siapa menjadi Katolik, dia menjadi benar, dia menjadi punya warisan surga. Itu otomatis. Ya. Nah, memang kemudian terjadi perselingkuhan cukup besar di dalam ajaran. Misalnya kemudian di abad pertengahan itu kita menemukan apa yang disebut jual surat pengampunan dosa. Lalu skandal the infallibility of Pope atau ketidakbersalahan Paus, ya. Walaupun Katolik makin hari makin kemari khususnya sesudah Vatikan II banyak pergeseran nilai, ya, sehingga makin hari sebetulnya perbedaan itu makin menipis. Yang justru makin parah malah di internal Protestannya, makin hari pecahnya makin karu-karuan gitu ya. Karena itulah sebetulnya kita mempunyai tugas yang sangat berat yang kita emban, sehingga kalaupun kita bekerja saja pun belum tentu selesai, apalagi kalau kita tidak bekerja mengaktualisasi ajaran dan kebenaran itu ya. Karena itulah kita tidak boleh terjebak hanya dalam rutinitas kegerejawi kita, tapi bagaimana bertumbuh dalam pengenalan pemahaman kita akan kebenaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu mereka-mereka yang suci hidupnya sempurna seperti para santo tadi mati langsung masuk surga. Tapi mereka, nah ini dia ya, mereka-mereka yang hidupnya nggak sempurna ya, yang belum menghadapi hukuman dosa temporalnya, misalnya waktu di dunia, dia sebetulnya belum dituntaskan hukuman-hukuman yang diterima akibat dosanya. Tahu-tahu dia udah mati gitu kan? Nah, dia akan masuk ke satu ruang tunggu itu istilahnya. Ya, nanti tetapi tidak disebut sebagai ruang tunggu. Dia tidak dengan segera masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam ruang yang disebut pemurnian. Nanti ruang tunggu itu istilah kontemporer, ya. Tetapi kalau jarak antara satu sama lain, yaitu kemudian disebut ruang tunggu. Tapi itu adalah ide yang disebut sebagai ruang pemurnian. Jadi dia bukan ruang pengujian. Jadi orang itu bukan sedang diuji nanti masuk apa tidak masuk, ya, tetapi lagi dimurnikan. Nah, itulah disebut kemudian purgatory. Nah, kita boleh berdoa tuh selagi dia di pemurnian supaya dia bisa masuk ke surga itu. Sehingga ada doa ini, doa itu begitu ya, dan itu akan dilakukan berapa hari begitu. Nah, semakin banyak yang berdoa, dan khususnya kalau orang-orang suci dalam tanda petik para santo-santo tadi yang mendoakan, makin mulus makin kuat doanya. Nah, itu sebab posisi para imam atau para pendeta dalam sistem ini menjadi amat sangat kuat sekali. Ya, karena kalau nggak dewan pendeta kurang abdol gitu. Nah, ini memang kebergantungan yang cukup menakutkan saudara yang kekasih. Tetapi ini pun bisa dipahami sebetulnya mengingat ya regenerasi dari PB kepada bapak-bapak gereja lalu ke para imam begitu dekatnya, sehingga memang akibatnya ada satu hal yang kemudian sulit kita bedakan antara seorang pendeta dan rasul. Padahal kalau rasul menulis tidak pernah akan salah. Kalau pendeta berkhotbah bisa jadi salah.
Itu bedanya bumi langit sebetulnya. Ya, sehingga hak kependetaan tidak sama dengan hak kerasulan. Kita tidak bisa menambah lagi Alkitab itu lalu tulisannya Bikman Sirait jadi bagian dari Alkitab. Sampai jungkir balik juga saya nggak berhak untuk itu. Saya tidak boleh lagi menambahi atau mengurangi yang sudah ada di Alkitab. Saya setuju atau tidak setuju, saya harus menaklukkan diri saya. Kalau saya tidak setuju, saya harus cari tahu di mana ketidaksetujuan dan kenapa. Bukan Alkitab yang berubah untuk saya yang berubah untuk Alkitab. Bukan Alkitab menyesuaikan diri ke saya yang berubah dan menyesuaikan diri kepada Alkitab. Yang terjadi sekarang adalah Alkitab diperkosa, dipaksa berubah sesuai dengan maunya pendetanya atau maunya umat. Nah, jadi kita bisa melihat hal-hal yang cukup menakutkan, saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itulah dikatakan bagaimana di dalam paham ini ditumbuh kembangkan pengertian-pengertian seperti itu, bahwa kemudian nanti orang-orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam tempat di mana mereka dihukum kekal, tetapi itu belum dianggap tadi ya, pengadilan yang terakhir. Karena nanti kan sesudah orang dimasukkan ke dalam surga pun, dia masuk surga tapi nanti tetap menuju penghakiman terakhir. Nanti sesudah hakim terakhir, penghakiman terakhir baru surga yang paling tingginya, begitu ya, yang mulianya, yang genapnya. Nah, ini memang menciptakan ruang pertanyaan yang menarik. Lalu surga yang mana itu? Lalu waktu nanti sesudah penghakiman terakhir surga yang mana lagi, kan begitu? Ya. Nah, di dalam kita memahami Alkitab, saudara, selalu menciptakan konsekuensi-konsekuensi. Kalau kita bilang gini akibatnya apa? Kalau gini akibatnya apa? Ya, ada bagian yang bersifat final untuk kita ketahui, tapi ada bagian-bagian yang tidak final untuk kita mengerti. Sehingga kita harus hanya bisa percaya dengan data dan berani menahan diri untuk mengetahui lebih. Termasuk soal surga. Siapa yang bisa mengetahui surga itu persis, detail? Wilayah per meter square atau apa? Enggak ada yang tahu, tapi indikasinya yang kita tahu. Apa betul di surga itu jalannya diamond misalnya, atau batu yapsis atau apapun? Kalaupun iya, itu berarti dunia bisa membangun surga, kan? Karena atau batu-batu itu dikenal di dunia ini. Artinya tinggal dibutuhkan bahan yang banyak saja, kan itu aja sebetulnya toh. Tapi bahan bakunya ada. Padahal sebetulnya gambaran yang mau dikatakan di situ adalah logam-logam mulia, batu-batu mahal yang kita pakai menjadi perhiasan untuk mengangkat nilai diri, begitu ya. Ternyata itu cuma diinjak-injak di surga. Betapa mulianya, kan gitu. Karena yang mulia kita gantung sini buat injakan doang. Itulah mau gambarannya itu, betapa amat sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu selalu ingat apa yang sering kali saya katakan. Kalau kita bisa membayangkan surga, yakinlah kalian itu pasti bukan surga. Ya, karena dia beyond dari apa yang bisa kita bayangkan. Itulah yang membuat kita kalau masuk ke sana amat sangat berbahagia, surprise, betul-betul surprise, dan nggak pengen kembali. Karena itu yang suka pulang pergi jadi agak bingung juga gitu. Ya, ini harus menjadi penting untuk dimengerti hakikat surga itu. Ya, nah jadi inilah kemudian apa yang disebut sebagai purgatori tadi, tempat api penyucian tadi, yaitu bagi mereka-mereka yang waktu mati tidak terlalu suci banget. Mereka dikatakan akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Maka orang benar masuk hidup kekal, tetapi ada satu orang masuk ke dalam tempat pemurnian karena belum murni betul. Sesudah dimurnikan baru dia masuk. Muncul lagi pertanyaan, berapa lama pemurniannya? Ya, sangat tergantung siapa yang mendoakan dan siapa yang memurnikan, kan begitu. Nah, ini nanti konsep ini juga ada dalam dunia muslim. Ya, apa yang disebut tahlilan nantinya. Ya. Jadi saudara kalau melihat sebetulnya pergerakan-pergerakan agama itu persamaan-persamaannya banyak walaupun banyak perbedaan prinsipilnya. Ya, ide-idenya itu bertumbuh begitu. Ya. Karena itu kita perlu menjelajah, jangan sampai kita berpikir tentang katakanlah kebangkitan ya sama seperti orang lain berpikir. Orang Mesir percaya ada kebangkitan, Mesir kuno percaya. Jadi Mesir kuno itu percaya pada kebangkitan. Itu kenapa raja-raja itu mati di mumi. Nah, terus apa, hewan kesayangannya juga di mumi, supaya nanti pada waktu nanti dia hidup lagi, tubuhnya itu masih awet. Nah, cuma konsep kebangkitan kan beda dengan kita, tubuh kemuliaan kan, mereka tubuh itu. Jadi nanti kalau binatang kesayangannya di mumi juga. Ya. Jadi kalau kita di Mesir masih ada buaya, model buaya aligator yang cukup besar begitu, di mumi oleh raja. Ya, katanya itu binatang kesayangan raja. Jika nanti raja bangkit, mumi itu juga bangkit. Lalu mumi ide ini ditangkap, lalu film mumi gitu ya. Mumi itu film itu juga sama kan. Jadi muminya bangkit lagi karena ada
pasir atau apa, lalu semua bergentayangan begitu. Itu ide-ide cerita yang ditangkap oleh Hollywood, dan Hollywood pintar mengolahnya. Ya, celakanya orang Kristen juga, nanti kita bangkit terus kita ngobrol-ngobrol, duduk kita ngopi bareng ya. Jadi kacau lagi idenya kan begitu. Jadi liar semua gitu. Campur aduk. Ya. Nah, saya pikir inilah kekacauan-kekacauan yang cukup menakutkan. Sampai pernah saya diajukan pertanyaan, "Pak, kalau di film itu kan ceritanya gini kan. Kok Bapak bilang begitu?" Loh, kok saya disuruh diuji sama film? Lalu saya lagi bingung, mestinya pertanyaan kamu kata Alkitab, lalu saya bisa koreksi kalau saya salah. Atau mau jelasin apa. Tapi kalau kata film, ya nanti dulu tuh. Film berimajinasi sangat banyak. Dalam film setan pun kelihatan. Lihat aja di Temptation itu ya, The Last Temptation ya. The Passion, sorry. The Passion itu kan digambarkan setannya kelihatan. Wah, waktu disalib cuk terus ngilang gitu kan. Sejak kapan setan modelnya begitu? Kita aja yang menggambarkan setan itu menakutkan. Itu kan imaging. Tapi namanya film supaya bisa ditampilkan gimana ya, dibentuk lah kan begitu toh. Nah, tapi rupa-rupanya orang Kristen memang makin kacau balau. Ya. Nah, jadi saudara, oleh karena itu antara kematian dan kebangkitan ada menikmati masa istirahat, nah itu menanti penggenapan keselamatan. Itu nanti mereka-mereka yang sempurna tadi. Tapi yang kedua menderita kesakitan menunggu hukuman kekal, yaitu penghakiman nanti itu. Sampai mereka selama itu dimurnikan. Jadi purgatori bukan tempat pengujian, tetapi tempat pemurnian bagi mereka yang belum sempurna hidupnya ya, di dalam kesekarangan ini, di dalam keimanannya, sehingga mereka akan diuji dimurnikan, sehingga sesudah mereka murni disucikan dari purgatori, mereka bisa masuk ke surga ini. Jadi hope-nya tinggi sekali ya. Jadi kalaupun dia hidupnya berdosa, kurang ajar ya, mungkin pemurniannya agak dikit lama gitulah kira-kira ya. Tapi ya ujung-ujungnya sih ketemu juga. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini aspek dosa itu, akibat dosa itu jadi tampak tidak serius. Ya, ini menciptakan banyak kerawanan yang cukup menakutkan. Ya, saya pikir ini akan menjadi kengerian-kengerian yang tidak sederhana karena konsekuensinya akan semakin luas. Ya, kalau dosa seperti itu terus arogansi keagamaan sangat terasa. Pokoknya jadi saja agama, jadilah orang Kristen, jadilah masuk surga. Nah, itu sebab keyakinan itu pun masih turun ke orang Kristen sekarang kan. Semua orang Kristen mati masuk surga karena percaya Yesus. Ya. Kalaupun nggak lewat api pemurnian, tapi tetap aja masuk surga. Cuma bagian bawah kan kira-kira begitu. Karena memang ada indikasinya. Ntar surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan begitu. Nah, sehingga terjadi pemaksaan kepada itu. Lalu kita mencapai istilah, lu kurang baik sih, jadi dapat kaplingnya tuh tipe 45. Oh, ini pendetanya baik, dapat kapling tanahnya 1000 kan begitu ya. Nah, itu biasa kita dengar khotbah-khotbah begitu. Sehingga akhirnya sebetulnya sistem nilai materi yang ditaruh ya, lalu dipindahkan ke surga sana. Kalau bagus ya rumahnya gede, kalau elek ya rumahnya kecil kan begitu. Ya. Nah, bagaimana para reformator memahami itu? Sehingga ketika terjadinya reformasi, para reformator mulai merumuskan, menggugat berbagai hal, termasuk tentang intermediate state ini. Nah, oleh karena itu dikatakan antara kematian dan kebangkitan, ya, itu harus dipahami kondisi mulia dari jiwa orang percaya setelah kematian adalah penggenapan kemuliaan tubuh kebangkitan dalam Kristus. Nah, oleh karena itu orang percaya setelah mati dipersekutukan dengan Kristus di Firdaus. Tidak ada yang namanya purgatori atau ruang pemurnian itu, masuk atau tidak masuk, clear sekali. Ya, kamu orang percaya dan melakukan, masuk. Percaya tidak melakukan, tidak masuk. Karena Yesus pun berkata, barang siapa yang tidak mau mengakui aku tidak mau mengakui dia di depan Bapakku. Itu menunjuk kepada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak setiap orang menyebut nama aku Tuhan, Tuhan masuk mana? Surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Waduh, itu clear banget. Kamu nyebut Tuhan artinya Kristen, masuk surga? Enggak, karena kamu nggak melakukan. Nah, jadi para reformator mengkoreksi pemahaman ini. Bagaimana orang diingatkan kembali keseriusan akan hidup benar itu. Nah, jadi saudara yang kekasih, bagaimana memahami nilai kebangkitan, yaitu sesudah penghakiman akhir itu, ini menjadi satu bagian juga yang patut untuk dipikirkan. Bagaimana kita tidak salah dalam mengerti apa sebetulnya yang dimaksud oleh Alkitab untuk bagian ini. Nah, oleh karena itulah
ini yang mesti menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Kemudian yang berikut ketiga adalah pandangan kontemporer. Kita sebut kontemporer adalah gerakan-gerakan terakhir, ya, yang kemudian akhirnya dikumpulkan, dirumuskan adanya konsep ruang tunggu, sehingga antara kematian dan penghakiman, ya, itu belum surga. Jadi nanti di ruang tunggu dulu, baru nanti sesudah Yesus datang kedua kali, ya, pas mau penghakiman baru naik ke surga itu, ya. Maka dikatakan surga itu adalah setelah penghakiman terakhir. Nah, ada yang menyebut Firdaus itu sebagai ruang tunggu. Padahal ada konsekuensi yang berat. Kalau gitu Yesus juga ada di ruang tunggu kan? Karena dia bilang engkau bersama dengan aku di Firdaus sekarang. Lah dia juga di sono dong. Jadi Yesus juga nunggu-nunggu. Ini agak berat juga implikasinya, saudaraku yang kekasih. Jadi tidak sesederhana itu. Lalu bagaimana dengan penglihatan si Stefanus? Aku melihat di surga ada Bapa, di sebelah kanannya ada anak itu. Loh, ini jadi gimana dong? Ya. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang digambarkan di dalam pengharapan kehidupan, ya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada muridnya, aku akan kembali ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagimu, kalau udah aku jemput kamu, kan gitu kan? Ke tempat itu yang ada dia dan bersama Bapa itu. Enggak dikatakan aku akan menjemput menaruh kamu dulu di tempat penitipan atau ruang tunggu itu kan. Habis itu baru kujemput. Nah, saudara-saudara, ini memang perlunya kehati-hatian, tetapi memang ada indikasi-indikasi lain seakan-akan nanti sesudah dia datang maka bangkitlah semua orang-orang yang sudah mati itu. Nah, ini memang menjadi bahayanya juga kan kalau kita liar berpikirnya tanpa melihat hal-hal lain. Di Tesalonika juga ada sepertinya indikasi begitu. Sehingga orang selalu berpikir, loh, berarti kan sebelum Yesus datang, orang itu memang ditaruh tempat dulu. Nanti Yesus datang kedua kali, baru pada bangun semua. Baru pada bangkit semua. Padahal kalau dijelaskan begitu, bagaimana menjelaskan ketika dikatakan dalam penglihatan surgawi yang hebat, Yesus mati kan? Di atas kayu salib, apa yang terjadi? Ketika peristiwa yang luar biasa itu. Ya, gelap gulita, terus kubur-kubur apa? Terbuka semua tuh. Itu apa maksudnya itu? Jadi memang kita mesti ngelihat betul-betul ya, pelan-pelan. Sehingga memang ada sepertinya dua option yang dikasih, yang kita bisa masuk ke kiri ke kanan. Tetapi apa maksud option 1, option 2 ini berbeda sebetulnya atau disampaikan dengan situasinya. Sehingga sebetulnya dia nggak berbeda. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik-baik, dengan pelan-pelan. Nah, oleh karena itulah, ya, bagaimana di dalam konsep ruang tunggu ini, balik dulu, ya, dikatakan, ya, bagaimana nilai-nilai itu. Cuman dalam pengertian ruang tunggu itu bukan purgatori, ya, bukan pemurnian, tapi sementara sebelum kedatangan Kristus kedua. Jadi orang mati sebelum kedatangan kedua, nanti tubuh kita dibangkitkan, kita di situ. Padahal kalau dipikir lagi, begitu orang mati masuk kuburan, tubuhnya apa? Habis kan, tinggal tulang belulang, yang bangkit itu apanya ya? Ini banyak problem serius sebetulnya. Tapi kalau kita nggak pikirin, ya memang enak-enak aja, nanti mati bangkit. Yang bangkit yang mana? Tubuh kemuliaan itu yang mana? Diganti tubuh ini. Mau gimana mau diganti? Ke kubur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. Ngerondok tuh semua, badan hancur semua. Iya kan? Sehingga kalau kita buka kubur itu kan orang itu sudah tidak dalam bentuk tengkorak utuh lagi kan. Engselnya sudah lepas, lututnya itu udah kemana, ininya kemana kan. Apalagi kalau dia nggak pakai peti. Yang saudara muslim misalnya pakai kain kafan kan gitu kan. Makanya kemudian tubuh itu dipahami, maka yang bagian sekarang ruang tunggu selalu mengatakan, makanya nanti kebangkitan kita hati-hati, jangan tubuhnya dibakar. Nggak boleh mati dikremasi. Ntar kalau bangkit gimana? Kebakar dong kan. Dia lupa ada orang baik-baik, anak Tuhan baik-baik, jatuh di laut, gedebuk, dimakan ikan ikan hiu. Masa iya gerowak begitu terus bangkit dia gerowak? Kenapa? Korban hiu. Ya elah, di sorga kok ada begitu. Wah, ini setengah mati dong. Tapi orang selalu nggak pernah berpikir. Saya pernah menghadapi ketika diminta kebaktian penghiburan, ya masih saudara. Lalu keluarga mereka itu ribut. Karena sebetulnya saudara sama istrinya ini suaminya punya keluarga yang meninggal. Yang kelompok tertentu ini
tidak mau dikremasi. Satunya lagi itu Kristen ya, satunya Buddha, nggak apa-apa kremasi, apalagi itu pesan bapaknya gitu kan. Yang ini ribut, kakak adik kandung ribut, pokoknya kalau kremasi gua kagak datang. Udah sampai begitulah. Saya pikir-pikir gila, orang tua udah mati aja masih sempat ribut ya. Tapi itu memang kejadian nih, saya nggak ngerti kekristenan. Lalu saya ditelepon oleh salah adiknya ini, lalu ya saya ngomong sama keluarganya, oke, saya akan datang. Dan kemudian yang Kristen juga setuju saya melayani. Terus saya ceritakan, oke, kalian datang, tapi tolong hormati, biar saya mimpin kremasi. Ya, lalu pimpin segala macam, lalu saya khotbah. Saya khotbah lah bagiannya. Kalau kita ribut kematian, dibakar, lalu tidak ada lagi orang bangkit, bagaimana mereka yang kecemplung, ketabrak, kebakar? Orang baik mati kebakaran. Apakah mereka kemudian tidak akan punya tubuh kebangkitan? Apakah surga kebingungan dengan stok? Dan yang kedua, kalau tubuh ini yang dipakai, ini kan tubuh fana ini, yang gak lama dong. Tetap saja kualitasnya jelek. Apalagi kalau berdasarkan asumsi itu, berbahagialah yang mati muda karena bangkitnya muda. Kasihan yang bangkit bongkok, karena matinya bongkok ya bangkitnya bongkok, kan gitu kan. Ya gawat lah kita di sorga nanti. Ketemu orang kok ada yang bongkok-bongkok, habis pas matinya begini sih. Ya kan nggak begitu. Tetapi itu berkembang secara liar, saudara. Karena apa? Balik lagi, pemahaman doktrin dasar yang sangat lemah. Sehingga dengan 1-2 ayat orang menafsir seenaknya. Dan sebetulnya pun tafsirannya tidak berdasarkan ayat itu. Logika pikirnya yang dipakainya, yang sangat terbatas itu. Nah itu bahaya. Nah oleh karena itulah, di konsep ruang tunggu mirip seperti purgatori. Cuma itu kalau purgatori sebagai tempat pemurnian, yang imannya bagus langsung masuk surga, maka ruang tunggu ini semua tunggu dulu situ sampai nanti Tuhan Yesus datang ke 2 kalinya, ya. Jadi sebetulnya bagaimana apa yang dikatakan Alkitab? Kita akan mulai mendata dulu pelan-pelan, saudara. Ada beberapa istilah yang dipakai di dalam Alkitab, ya, Sheol dan Hades. Ya, dulu itu dalam bahasa Ibrani mengacu sebetulnya tempat orang mati, ya, tapi juga menuju neraka. Sehingga kalau dibaca berganti-gantian, Tuhan tidak ada di sana katanya. Maksudnya mengatakan Tuhan tidak ada di neraka kan? Tapi di sisi lain Tuhan menguasai juga neraka itu, dunia orang mati itu. Jadi kalau begitu sebetulnya apa yang dimaksud Alkitab? Itu bolak-balik kalau dibaca kata akar yang sama, tapi bisa dipakai menuju kuburan, ya, itu dunia orang mati juga itu. Kita akan membawa dia ke Sheol, tapi ke kuburan maksudnya. Tapi juga bisa kuburan itu ke bawah sana, ke neraka itu. Ya. Nah dalam bahasa Yunani pakai istilah Hades, sama dengan Sheol, menunjuk dunia orang mati yang juga neraka itu. Ya. Ke tempat anta berantah. Akar katanya itu menunjukkan sebetulnya lekukan yang dalam dan mengerikan. Tentu saudara nggak usah bayangkan neraka itu melekuk dulu baru mengerikan itu. Tentu tidak kan. Tapi tempat itu digambarkan sebagai tempat yang orang nggak mau pergi. Tempat yang menakutkan. Kalau kita bilang jurang itu curamnya, jualannya luar biasa, pasti kita nggak mau ke sana kan. Maka dipakailah istilah jurang maut. Tentu bukan jurang seperti yang kita pahami, tapi kita tahu jurang itu kalau kita kecemplung dalam, ya mati dong. Dan tidak bisa keluar. Karena jurang maut, jurang yang dalam, misalnya jurang yang tinggi gitu kan. Kalau kecemplung dalam ya nggak bisa keluar. Nah itulah digambarkan neraka itu. Masuk nggak bisa keluar lagi. Sehingga bahasa yang dipakai dalam kasarian untuk menggambarkan situasi yang ada memang amat sangat luar biasa. Tetapi pemakaian baik Sheol maupun Hades, ya, selalu menunjuk kepada 2 secara bergantian, baik kuburannya maupun nerakanya. Ada orang yang coba memisahkan itu dengan tajam, padahal sayangnya di Alkitab dipakai bolak-balik bergantian. Ya, sama seperti kata baptiso, bukan? Semua orang memaksakan menenggelamkan, padahal memerciki pun ya baptiso juga dipakai. Membasuh peralatan suci pun baptiso juga yang dipakai. Ya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, terminologi ini memang perlu untuk kita mengerti dulu. Nah, kalau Gehana itu tempat penghukuman orang-orang berdosa, ya. Tetapi lagi-lagi tidak pernah secara spesifik. Misalnya kalau masuk neraka, masuk Gehana gitu ya. Kadang juga Sheol, kadang juga Hades itu dipakai bergantian. Ya, satu Ibrani, satu bahasa Yunani, lalu Gehana itu dipakai untuk mengatakan itu juga. Jadi tidak ada pemisahan yang spesifik.
Akhirnya kita mulai baca kalau nggak ada pemisahan spesifik, gimana mengertinya? Ya ngerti, Alkitab kan bukan satu potong ayat kan? Alkitab kan bukan satu kata. Maka Alkitab menggambarkan, kalau dikatakan Tuhan tidak ada di dunia orang mati itu, mau mengatakan dia tidak bersama-sama dengan orang yang masuk neraka kan? Tapi kalau Tuhan tidak berkuasa atas neraka itu, lah wong Yesus pernah turun ke neraka. Kapan Yesus turun ke neraka? Hah? Pada waktu dia disalib, mati, dia turun, siapa yang mencatat? 2 Petrus kan. Dia turun ke neraka ke zaman orang-orang zaman Nuh. Karena neraka pun adalah tempat Tuhan menghukum. Itu wilayah kekuasaan Tuhan justru. Jangan bilang nggak ada di sana kayak dia tidak ada berurusan. Itu kan wilayah kekuasaan Tuhan, di mana Tuhan menghukum orang, dimasukkan ke neraka. Neraka di bawah kekuasaan dia, bukan kekuasaan setan. Nah ini jangan salah ngerti. Orang berpikir setan itu adalah wilayahnya neraka itu wilayahnya setan, di mana orang masuk ke situ. Loh enggak, setan juga dilempar ke situ. Malaikat maut itu pun malaikat setan-setan yang adalah malaikat yang memberontak itu dibuang ke neraka. Begitulah nanti yang tidak percaya jadi pengikut dia dibuang ke sana. Maka surga maupun neraka itu wilayah kekuasaan Allah. Satu tempat tinggal di mana orang dipersekutukan dengan dia namanya surga, satu terpisah dari dia namanya neraka. Nah, jadi kalau dikatakan tidak ada di sana untuk mau mengatakan dia tidak bersekutu dengan orang-orang yang ke neraka. Tapi dia penguasa loh. Dia yang buat neraka itu. Ya. Jadi kalau kita mengerti bagian ini, kita mesti kudu berhati-hati sekali terus untuk mengerti. Sehingga dengan jelas sebetulnya Tuhan menjadikan surga di situ semua tinggal, tak? Lalu dia memberontak, dibuang, dilempar, kan begitu, tak? Makanya namanya dosa. Jangan berbuat dosa, kalau berbuat dosa mati kan? Artinya mati apa? Terpisah dari dia. Artinya tidak di surga kalau dibuang ke neraka. Sebetulnya simpel banget. Tapi bagaimana membahasakan dengan orang hidup? Nah itulah yang terjadi sekarang. Supaya manusia ini mengerti kan? Tiap situasi, tiap apa digambarkannya. Ya, tapi sebetulnya maksudnya ya itu, tahu kita gitu. Ya. Oleh karena itulah seringnya kata ini dipakai bergantian, tidak menunjukkan secara spesifik bahwa itu neraka dan ini bukan. Ya, dunia orang mati disebut juga neraka, kuburan disebut juga neraka, begitu ya. Kata yang sama dipakai. Tetapi kuburan menjadi neraka, iya bagi siapa? Yang nggak percaya. Bisa nangkap maksudnya ya? Sehingga orang yang tidak percaya itu dikubur sama saja dia sedang masuk ke dalam neraka itu. Tapi orang yang dikubur, orang yang percaya tidak. Jadi ini yang kita mesti ngerti. Nanti kita akan lihat lagi berikut. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memahami intermediate state ini? Ya, seperti yang disebutkan di depannya, bagi pemahaman para teologi para reformator, menunjukkan bagaimana sebetulnya ketika kita mati, persekutuan kita dengan Kristus itu langsung. Ya, setiap orang mati bertemu dengan Bapaknya. Stefanus bahkan belum nyampe pun sudah ngelihat dulu. Lalu dia dirajamkan. Lalu diserahkannya lah nyawanya, Bapa, aku serahkan nyawaku padamu. Di mana ada Bapa dilihatnya dan ada Kristus. Di mana Roh Kudus memenuhi pikiran Stefanus. Sehingga Stefanus bisa melihat kemuliaan. Maka penuhlah Stefanus oleh Roh Kudus, dilihatnya lah surga itu. Ada Bapa dan anak, anak itu berdiri di sebelah kanan Bapa. Wow. Kuserahkan nyawaku, lalu dia pergi ke sana. So clear banget, indah sekali. Ya, makanya si Paulus pun rindu, kalau boleh aku mati sekarang, aku kembali ke rumah Bapakku. Dia nggak bilang balik ke rumah kurang tunggu loh. Dia nggak bilang aku kembali ke rumah Bapak walaupun aku akan masuk lagi ruang tunggu gitu ya, untuk nunggu-nunggu. Karena ada pertanyaan menarik lah, waktu nunggu kamu nunggu siapa? Nunggu Tuhan. Jadi ada Tuhannya apa enggak? Itu ribetnya setengah mati tuh. Karena Tuhan adalah Allah, Roh yang melintas ruang dan waktu. Ini problem yang memang tidak sederhana. Ya. Nah, jadi kita mesti mengerti itu dulu. Yang kedua, saudara, kematian orang percaya adalah persekutuan abadi dengan Tuhan. Ini saya pikir perlu kita baca coba di Roma 8. Saya suka kalimatnya. Karena memberikan gambaran yang hebat sekali sebetulnya, kuat sekali. Ya.
Ya, kita membaca Roma 8 ayatnya yang bawah. Nah, 37 sampai 39. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya, Roma 8. Atau siapa yang udah ketemu? Tolong bacakan. Hebat ya. Dalam pengertiannya apa? Kalau ruang tunggu ya kita terpisah sesaat kan. Tapi jangankan nanti mati, sekarang pun. Nah itulah orang percaya. Kita sudah menyatu dengan Kristus. Maka Paulus bilang, kemanapun aku pergi, bau kematiannya mengikuti aku. Aku tidak bisa lepas dari situ. Nah itu Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Matimu bersama dengan aku. Itulah keunggulan iman Kristen itu. Maka orang Kristen mati pun gak takut. Bahkan kalau perlu pengen segera. Bagaimana mungkin aku hidup bersama dengan Kristus sekarang lalu mati, terpisah dengan ruang tunggu, di mana dia tidak ada. Itu dunia apa namanya? Ini dunia dia tidak ada karena apa? Ini materi, tidak ada secara fisik. Lah kalau mati kan ke dunia roh toh. Masa di sana juga dia nggak ada? Kan gawat sekali. Sampai sini bisa ngerti ya. Kalau di sini kita tidak melihat Yesus, tidak melihat Bapa itu karena ini dunia materi. Kita materi ini, tapi kita disertai oleh Dia kan? Tapi kalau sampai kita mati masuk ke dunia roh sana, kita bukan lagi materi, tapi tetap nunggu. Waduh. Ini banyak sekali kesulitan, Saudara. Gak ada gambaran Alkitab gitu. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Barang siapa yang sudah ditebus dan bersekutu dengan Dia. Itu sebab orang percaya, para rasul tidak takut mati. Mereka merindukan. Karena itu adalah pertemuan persekutuan puncak dengan Kristus. Sesudah di dunia ini, di sanalah yang diidam-idamkan, yang ditunggu oleh semua orang. Maka Yesus sendiri pun berkata kepada penyamun yang di samping kanan, engkau sekarang bersama dengan aku di Firdaus. Lalu yang menarik lagi, Saudara, bagaimana kematian orang percaya itu digambarkan oleh Alkitab. Alkitab menggambarkan kematian orang percaya seperti apa? Lagi tidur. Pada waktu itu Lazarus mati. Yesus ngomong apa sama murid-muridnya? Mari kita ke tempat Lazarus. Lazarus lagi tidur. Oh, Lazarus kok tidur? Ngapain kita ke sono? Kan kira-kira debat murid kan? Sampai dengan berkata, lalu Yohanes catat, maka dia berkata terus terang bahwa Lazarus sudah mati. Loh, kok orang mati dianggap tidur? Bagi Yesus itu. Bagi murid tentu tidak bisa menangkap itu, bukan? Tapi murid mau disampaikan hal itu. Sehingga ketika Yesus bilang ayo kita pergi, si Thomas, si skeptis itu ya, langsung bilang apa? Yuk kita ke tempat Lazarus tidur bareng-bareng. Ya. Padahal kata tidur menunjuk kepada mati. Karena mati bagi Kristus memang cuma tidur. Loh kok bisa begitu? Nah ini menarik saudaraku yang kekasih. Maka kalau saya bilang tadi kita menjelajah Alkitab, maka kita akan menemukan betapa amat sangat luar biasanya sebetulnya gambaran-gambaran yang ada di dalam Alkitab itu. Maka apa yang di dalam Alkitab adalah bahwa orang yang mati, ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 11. Ini penting ya. Apa sebetulnya mati bagi orang percaya, kan gitu persoalannya toh? Wahyu pasal 2 ayat 11, tolong dikasih pembatas. Lalu pasal 20 ayat 14. Silakan yang udah ketemu 2:11 dulu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Perhatikan, dia tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. 20:14. Lalu maut dan kerajaan maut
itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kalau kita melihatkan dulu ya, kematian kedua digambarkan Wahyu itu apa? Lautan api itu kan? Neraka itu kan? Tapi orang Kristen yang percaya menderita nggak? Tadi 2 ayat 11, kematian kedua tidak akan menderita. Apa maksudnya ya? Padahal kan kematian kedua itu nanti dilemparkan ke lautan api. Karena orang Kristen tidak akan ke sana yang percaya. Loh, maksudnya bagaimana? Maka dikatakan orang percaya mati 1 kali, hidup 2 kali. Tapi orang tidak percaya, dia mati 2 kali, nggak pernah hidup. Bagaimana ceritanya, Pak? Kita ini udah mati kan dalam dosa, oke? Ditebus, hidup kan? 1. Waktu kita mati nggak itu? Enggak. Paulus bilang kamu cuma ganti baju. Kekal. 1 kali mati dalam dosa, 2 kali hidup. Hidup di dunia dalam penebusan. Dan kedua, hidup bersama dengan Kristus itu. Maka nggak ada urusannya Seol, Hades, Gehenna, itu nggak ada bagi orang Kristen lagi. Karena dia lalu lintas, cuma lewat langsung. Karena dia dipersekutukan dalam kekekalan. Siapa yang kecemplung ke sana? Yang tidak percaya. Di sanalah dikatakan hukuman itu, lautan api itu. Sehingga gambaran Alkitab itu begitu menyenangkannya kematian. Pantas saja Paulus berkata, bagiku hidup adalah apa? Kristus. Mati? Pantas dia bilang untung. Saudara setuju nggak dengan Paulus bahwa mati adalah keuntungan? Halo? Setuju. Siap mati hari ini? Hah? Halo? Mau untung nggak? Mau mati nggak? Mau untung mau mati nggak? Bapak, kita tiap bulan tahun dimintain doa panjang umur suruh mati lagi. Makanya kadang lagu kita kan lagu bodoh ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya ampun, 100 saja gempor, 1000 lagi. Penderitaan yang sempurna itu ya. Maka orang Kristen itu memandang hidup itu bukan berapa panjang, tapi berapa bermutu. Supaya ketika aku pergi kepadanya, mengambil sukacitaku, maka aku pergi dengan pakaianku yang layak. Wahyu menggambarkan pakaian putih bersih kan? Itu hidup yang benar, yang sungguh, yang setia, yang mengiring dia di dalam kehidupan ini. Nah, itulah mestinya yang kita lakoni di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Karena kematian kedua itu hanya dialami. Wahyu 21 ayat 8 digambarkan apa? Orang tidak percaya, orang keji, pembunuh, penyembah berhala, sundal dan segala macam. Disitulah nyala api yang menyala-nyala bagi mereka itu. Lalu kita kemana? Kita nggak ngalamin itu, nggak ada mati itu. Karena kita hidup 2 kali. Kematianmu adalah hidupmu. Kenapa hidup? Karena kau bersekutu dengan sang kekal itu. Kembali kepada kaliknya. Ya, itulah hidup kita. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi sangat penting. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk kepada diskusi kita, oleh karena itu bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Pertama, kita perlu memahami pesan Alkitab itu apa sebetulnya. Maka Alkitab cuma memberikan pesan yang sangat kuat pada kita bahwa kita hidup, harus hidup padanya karena kita sudah hidup berdosa, ditebus olehnya, terikat dengan dia, maka mati bersama dia. Oke. Tetapi barang siapa yang di luar itu tidak akan bersama dengan dia. Kematian kedua dia akan dilemparkan ke lautan api. Kok bisa mati 2 kali, Pak? Pertama dia mati dalam dosanya, sekarang kan enggak ditebus-tebus toh. Kedua dia mati dalam kekekalan. Pernah hidup? Kagak pernah. Hidup apanya? Orang nggak pernah ditebus. Kita hidup 1 kali, penebusan di sini di kolong langit, bukan hidup ini ya. Penebusan yang membuat kita hidup itu. Karena kalau kita tidak ditebus, kita orang mati. Makanya orang Israel dikatakan Yeskiel adalah mayat yang berjalan. Kalian cuma tulang belulang yang berjalan kalian. Ya. Dan Yesus mengkritik ahli Taurat itu orang-orang Farisi sebagai apa? Kalian kuburan yang dilabur putih, tampaknya bagus di luar, busuk di dalam. Itu kalimat Yesus keras-keras. Ya, sehingga di dalam bagian itu dengan jelas bagi kita menunjukkan kualifikasi keimanan kita. Semua kita sudah mati 1 kali. Semua ya,
sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berdosa. Yang tidak ditebus tetap mati dia, sampai mati 2 kali, karena mencemplunglah dia itu ke dalam dosa kekal. Kita ditebus, hidup sekali. Tadi dia mati sekali kan, hidup 1 kali. Terus ngikut dia, mati, oh nggak mati, itu hidup kedua, kekal. Maka kekekalan, kita langsung bersekutu dan bersatu dengan dia. Nah, muncul persoalan nanti adalah bagaimana nanti tahta putih itu. Kita lanjut dulu, saudara. Maka perlu kali memahami juga perbedaan hidup sekarang dalam ruang dan waktu dengan di luar ruang dan waktu. Di sini kita hidup dalam ruang dan waktu, maka ada istilah tunggu, wait. Kalau di sana di alam roh ada tunggu nggak? Nggak ada. Maka Petrus mengatakan, buat manusia 1000 tahun, buat Tuhan berapa? Cuma sehari. Apa itu? Sehingga memang sulit bagi kita menerobos kualitas nilai di sana. Sehingga istilah tunggu itu istilah kita di sini, dimasukkan ke sana mau jadi apa itu istilahnya itu? Kan kacau balau tuh. Karena sebetulnya yang paling kasihan Abraham juga, Nuh ya. Udah lama dia nunggu-nunggu, gak datang-datang juga kita ya. Udah ribuan tahun, kasihan nih. Abraham di mana? Aku di sini nunggu-nunggu kalian ini. Lama sekali. Juga salah pula, Tuhan Yesus juga gak datang-datang ya. Lalu apa kebahagiaan orang percaya? Pertemuan itu. Apa kerinduan orang percaya? Ketemuan itu. Kalau hidup itu mati lalu ada ruang tunggu masih nunggu. Kalau boleh aku akan hidup bilang ini, Tuhan panggillah aku ketika kau datang kedua kali. Jadi gak pakai nunggu-nunggu, direct ya. Gak ada permintaan Rasul satupun. Kalau boleh mati hari ini. Karena bertemu dengan dia. Ya. Nah ini yang kita mesti perhatikan baik-baik ya. Nah lalu yang ketiga, saudara, perlunya kedewasaan sehingga kita menjaga diskusi dan bukan perpecahan. Karena apa? Karena ini tidak menjadi ranah prinsipil sebetulnya ya. Dalam pengertian begini, yang prinsipil Yesus adalah juru selamat penebus dosa, itu dulu. Penyelamat tidak ada di luar dia. Tapi mati masuk ruang antara apa enggak, itu menjadi diskusi yang penting untuk kita mendalami kebenaran itu. Tetapi tidak sama dengan harus membuat kita berkelahi gara-gara itu. Ya, ingat, tidak membuat kita berkelahi gara-gara itu. Jadi jangan sampai lalu bertempur kalian gara-gara itu. Ya. Jadi kita mesti jaga, tetapi kita mesti memberi pengertian bahwa kalau ada ruang tunggu, sebetulnya apa yang membuat orang Kristen rindu mati? Apa yang membuat para rasul itu rindu mati? Kalau memang ada ruang tunggu, kenapa kita nggak berdoa supaya kita nanti matinya pas Tuhan Yesus datang aja? Saya siap deh pelayanan terus-menerus. Makin banyak yang saya bisa lakukan. Ya. Nah, ini memang jadi penting. Nah, sekarang kaitannya dengan tahta putih atau yang disebut penghakiman terakhir. Bagaimana? Ya, mari kita lihat dulu 2 Petrus 3. 1 Petrus apa 2 Petrus 3? Buka dulu kisah tentang 2 Petrus 3 ya. Nah, mari kita baca 2 Petrus 3 zaman Nuh ayat 4, sebentar ya. Mereka Oke, kita baca dari atas dulu tentang ayat 3. Ya. Tiga 15 mas 3.
Siapa yang udah ketemu tentang Nuh? Coba baca, lu baca ya. 1-3-19-20. Kata roh itu diberitakan kepada roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat pada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sebar waktu dan mempersiapkan pangerannya, di mana yaitu 8 orang diselamatkan ke air bah. Oke, pada waktu kalian melihat itu dikatakan pada waktu Yesus mati dia datang kemana? Kemana? Dia turun kemana, saudara? Pergi memberitakan kepada roh-roh di dalam penjara. Itu di mana? Bicara apa itu? Alam maut, penjara, bicara neraka. Oke. Nah, pada waktu dia ke sana dikatakan yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ingat ya, mereka sudah dipenjarakan, sudah dimasukkan ke dalam jurang maut itu. Ya. Bukan ke ruang tunggu mereka ya. Maka dikatakan apa? Maka Nuh menanti dengan sabar, tetapi mereka tidak. Nah, pertanyaannya menarik. Mereka itu masuk ke penjara itu atau ke dunia orang mati itu kapan? Kapan? Pada zaman Nuh kan, waktu air bah datang mati kan? Nuhnya selamat dan seisi keluarga kan? Bersama dengan Allah mereka ini masuk ke dalam penjara maut itu tadi. Oke. Tapi Yesus ngomongnya kapan? Kalau Nuh itu kurang lebih 500-an kita anggap ya, dari Musa 1000 sampai 500 sampai 1000, maka itu kurang lebih di tahun 3000 sebelum Kristus datang. Oke? Musa itu kurang lebih 2000. Nah, kalau 3000 tahun kemudian baru dikasih tahu kenapa kau di situ. Gila juga ya. Artinya itu kan kalau pengadilan sekarang orang udah masuk penjara keputusannya baru tahun belakang. Gendeng juga kan? Mana ada orang di penjara? Kalau di pengadilan kan orang diputus hakim dulu baru masuk penjara. Ini udah disiksa dulu baru dikasih tahu. Kenapa? Karena memang tidak ada istilah ruang tunggu itu. Bahwa nanti penghakiman hanyalah menjadi legalitas. Kenapa kamu di neraka? Kenapa kamu di surga? Itu yang membawa kita ke surga ke neraka. Nanti bukan pengadilan terakhir memutuskan. Di sini saat ini ketika kamu percaya pada Yesus apa tidak. Dan kedua, kamu lakukan gak kehendaknya. Bisa ngerti ya? Kalau nanti tunggu-tunggu, makanya kemudian ada orang nanti internet yang dia mudah-mudahan masuk ditimbang-timbang. Itu bukan Kristen. Tapi jangan pikir karena Kristen kita masuk. Sehingga nanti kalau kita masuk neraka, penghakiman terakhir Tuhan datang. Hei, kau tahu kau kenapa di neraka? Karena kau tidak percaya pada Yesus Kristus. Kau sebut namanya, tidak kau lakukan kehendaknya. Kau bilang kau percaya, tapi kau tabrak semua aturannya. Kan begitu? Begitulah zaman Nuh. Kau, sini kau. Kenapa kau di situ? Karena kau tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nuh. Kusuruh dia bikin bahtera, kau tidak. Makanya kau di situ. Karena apa? Status kita manusia sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, status kita apa? Binasa. Memang tempat kita di situ. Jadi nggak perlu penghakiman baru kamu ke situ. Bisa ngerti maksudnya ya? Statusnya dulu, jangan bawa kayak pengadilan negeri di Indonesia ini kan atau di dunia ini. Diadili dulu salah baru dihukum. Kita memang enggak, kita memang statusnya sudah terpenjara. Napi semua kita, napi hukuman mati kita. Tinggal kapan eksekusinya saja kan. Tapi dikasihnya hope, dikasihnya gerasi. Kalau kasih gerasi ya dapatlah kita. Nah itulah anugerah itu, penebusan itu. Jadi status kita adalah terpenjara, bukan akan dipenjara. Ingat loh, terpenjara. Kalau kita tetap bekal dengan diri kita, ya disitulah kita. Tapi kalau kita mendapat kasih karunia-Nya, dilepaskan dari penjara. Kenapa kau di surga? Inilah kenapa kau di surga. Karena kau dulu ikut apa yang kukatakan. Itu loh, tata putih, itulah pengadilan itu. Sehingga penghakiman terakhir tidak sama dengan keputusan. Kenapa orang masuk surga atau kenapa masuk neraka. Hanya pengesahan. Kenapa kau di surga, kenapa kau di neraka. Karena sejatinya, semua kita penghuni neraka. Sebelum Yesus datang, kita penghuni neraka.
Sebelum nanti dia ada second coming, kita ini memang penghuni neraka aslinya. Penebusannya lah yang membuat kita ke surga, kasih karunia-Nya. Sehingga dalam pemahaman itu mengkaitkan antara ruang tunggu dengan penghakiman, memberi indikasi penghakiman akan menentukan kan, kau masuk surga apa neraka. Loh kok gitu? Kalau gitu bohong semua dong janjinya. Sekarang engkau ada di Firdaus bersama dengan aku. Siapa itu? Penjahat yang di samping. Kapan bersama Yesus? Pada waktu dia percaya. Sekarang. Tuhan ingat aku. Sekarang. Bukan nanti. Oke, aku ingat namamu, ku catat ya. Tunggu nanti pas penghakiman baru ku kasih tahu. No. Itu keunggulan iman kita. Maka kita bukan mudah-mudahan kiranya. Semoga. Nggak ada itu. Cintailah firman itu dan hiduplah. Masa iya kalau gara-gara itu babak belur mati pun kita nggak siap? Ya kan? Makanya hidup di kolong langit ini kesulitan, kepahitan, kegetiran. Jangan membuat kita berhenti mengenal Dia, melayani Dia. Ya. Nah itu sebab keunggulan para rasul itu makin hari makin kita ngerti. Pantes ya, mereka mati itu gak takut. Di penjara pun mereka bersorak-sorai. Makanya gereja masa kini justru menghindari jalan salib itu dengan memberitakan enaknya ikut Tuhan, mulus, beres, semuanya oke. Gampang, terima nanti doa, semua selesai. Tidak ada kehormatan sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia surga itu. Rela dibabak belurin apapun. Karena tidak ada harga yang bisa membayar surga. Termasuk kehilangan nyawa kita pun. Nyawa kita tidak bisa membayar harga ke surga. Hanya nyawa Kristus yang bisa. Karena nyawa tanpa dosa. Kita nyawa pendosa. Sudah seharusnya binasa. Ya. Nah jadi karena itulah saudara kita tidak menerima pemahaman intermediate state, tetapi ruang antara itu ini juga tidak boleh menjadi perdebatan yang memisahkan, ya. Tapi kita perlu mengasah pemahaman iman kita, mendiskusikan, karena konsekuensi logisnya memang banyak sih, ya. Jangan sampai kita hidup ini mengejar target supaya kita lolos penghakiman, ngerti nggak? No, kau bukan ngejar itu makanya kau baik. Kau baik karena sudah. Bukan akan ya, bisa ngerti ya? Itu pengaruhnya beda bumi langit itu. Ya, nah nanti konsekuensi pemahaman teologis itu ada pada aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Karena salah ngerti, orang sudah dipilih, diselamatkan sejak dulu, akhirnya bisa jadi orang tidak mau penginjilan. Ngapain? Orang Tuhan yang pilih kok. Tuhan udah tetapkan yang mana selamat, ngapain dipein, ngapain diinjili? Tetap. Kalau kita ngerti maka kita lain. Loh justru karena saya sudah dipilih, saya bersyukur, saya akan memberitakan Injil. Kenapa? Karena saya nggak tahu siapa yang dipilih Tuhan. Tuhan suruh saya. Puji Tuhan kalau orang dipilih Tuhan itu percaya, Tuhan pakai saya. Waduh, sampah kayak gini dipakai Tuhan. Thanks God. Kan begitu kan? Sehingga nggak ada henti-hentinya kita memberitakan Injil itu. Semangat terus. Nah cara berpikir yang salah memang bisa mengakibatkan tindakan aplikatif yang salah. Ya. Saya stop sampai di sini supaya kita mulai masuk dalam ruang diskusi kita. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan ya. Yang mau bertanya siapa? Mari. Kirain Gloria mau tanya. Mari, ada yang mau tanya? Ini kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Oh, udah ngerti semua ya. Puji Tuhan. Atau bingung semua? Kalian diskusi sama kawan-kawan, mereka bilang apa, lalu bagaimana, gitu kan? Atau pernah dengar khotbah? Mari, silakan kalau ada mau nanya. Ini enak lagu ya. Indahnya saat yang teduh. Na. Oke, ke sebelah mana sih? Nelson, kasih Pak Budi. Pak, barangkali bisa dijelaskan lebih komprehensif begitu ya, tentang perikop di mana itu tadi Bapak sebutkan yang waktu Yesus
mati, ada penglihatan atau ada kejadian orang-orang bangkit dari kubur, lalu berjalan masuk ke kota suci atau apa semacam begitu ya. Itu kaitannya dengan topik hari ini. Karena di perikop itu kok hanya ada diceritakan di situ, katakanlah apa Markus atau apa gitu ya. Di lain-lain tidak ada ayat paralel yang menceritakan tentang kejadian ini. Jadi rasanya itu kejadian yang sangat istimewa, hanya diceritakan di satu kitab itu saja. Masih. Masalahnya jadi apa yang mau ditanyanya apa ya? Ya kaitannya dengan topik hari ini ruang tunggu itu Pak. Jadi orang-orang yang mati, yang bangkit pada saat itu, itu ada di mana waktu itu? Sebetulnya kalau kita ngeliat itu kan sama sebetulnya. Samanya dengan paralel peristiwa Nuh. Itu nggak beda. Yang Nuh adalah orang yang dihukum, yang di peristiwa kebangkitan Yesus adalah orang yang selamat itu. Artinya bahwa memang kematian Kristus menebus ke zaman dulu. Untuk dilihat ya, itu kan mereka hidup sebelum Yesus kan. Betul nggak sih? Mereka hidup sebelum apa sejaman dengan Yesus? Sebelum Yesus. Sehingga itu mau mengisahkan orang yang sebelum Yesus pun mendapat keselamatan karena kematian Kristus. Bisa nangkap ya? Sekarang kita berbicara ruang antara, sebelum apa sesudah Yesus mati? Halo? Sesudah Yesus mati kan ya? Sampai nanti second coming. Kalau itu kan dari first coming ke belakang, sebelum. Maka justru janji itu dinyatakan. Maka apa yang bersifat bayang-bayang di dalam PL, tegaslah. Taulah kita, kan gitu. Bahwa orang-orang yang pertama itu masuk di neraka itu, yang zaman Nuh menolak itu. Tapi orang-orang yang benar itu disimbolkan bangkit ya ke kota kudus itu ketika kubur itu terbuka, kan begitu. Padahal apakah dengan segera itu menunjukkan itulah kebangkitan? Karena ada apa? Ayo siapa yang ingat? Siapa yang ada di surga? Yesus yang kasih tahu. Lagi ngobrol-ngobrol, Abraham, bapak orang percaya kan, bicara dengan orang kaya itu bersama dengan si Lazarus kan. Berarti kan cerita ini sebelum peristiwa itu kan. Bisa nangkap maksudnya ya? Maka kalau urutan peristiwa itu Abraham udah ngobrol-ngobrol, kan belum bangkit, kuburnya belum kebuka kan, kira-kira gitu ya. Karena memang tidak menunjukkan seperti itu ceritanya. Tetapi itulah mau mengatakan kekuasaan yang luar biasa dari Tuhan, yang dinyatakan dengan melihat kubur terbuka. Bersyukurlah kita, cerita itu bukan omong kosong. Tapi tidak sama dengan selama ini orang itu ada di situ kan gitu. Karena akan berlawanan dengan kisah Yesus sendiri. Abraham sudah ada di surga itu berdiskusi dengan si orang kaya itu. Saya nangkap ya. Maka peristiwa itu hanya berkaitan dengan kematiannya yang memenangkan perkelahian maut itu. Karena sebetulnya pada waktu dia ada di atas kayu salib, dia sudah memenangkan pertempuran ketika dia taat sampai mati. Nah, pada waktu dia selesai mati, dia tinggal melucuti si kejahatan itu, turun ke neraka itu, dihabisin semua, artinya dilucutilah kuasa setan itu, sehingga kebangkitannya mengatakan selesai, udah gak ada apa-apanya setan itu. Bisa nangkap ya? Jadi dari mati sampai bangkit itu periodiknya itu tuh. Menangnya kapan? Bukan nanti bangkit loh. Itu kesempurnaan kemenangan. Menangnya waktu dia berkata apa? Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi, lalu dia pergi ke salib. Kekalahan si Adam di mana? Bukan kehendakmu, kehendakku dimakannya buah. Di situ kalah. Yesus menang, bukan kehendakku, kehendakmu ya Bapa. Di situ menang. Maka kalahlah setan itu. Karena dia tidak bisa menggoda supaya Yesus opposite dengan Bapa. Nah, lalu sesudah dia menang, dilucutilah semua ini, si setan ini. Oke, dilucuti. Maka waktu kemenangan itu disimbolkan dengan kubur yang terbuka. Tapi tidak serta-merta sama dengan bahwa orang itu tadinya masih di sono-sono terus, belum bangun-bangun gitu ya. Enggak, karena ada sudah indikasi di depan. Ya, sehingga itu memang menjadi peristiwa spesial khusus menggambarkan betapa kematiannya luar biasa. Begitu pula Petrus bilang dia turun ke bawah. Bukan cuma membawa orang bangkit naik ya, tapi juga turun ke bawah to proclaim the gospel.
bukan memberitakan Injil, tapi memproklamasikan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya zaman Nuh. Kenapa kalian ada di sini? Nah, pertanyaannya muncul. Kenapa itu ditunjuknya ke zaman Nuh? Kenapa bukan zaman si Abraham, Sodom Gomora misalnya? Ayo. Lalu kenapa ceritanya yang di pangkuan surga itu si Abraham bukan si Nuh? Si Lazarus itu kan? Ayo, kenapa? Nuh adalah manusia pertama. Siapa manusia pertama? Adam. Nuh apa Adam? Nuh apa Adam? Ayo ikut habis saya jelaskan. Adam manusia pertama yang dicipta. Ya. Tidak berdosa, jatuh ke dalam dosa, dimusnahkan oleh Allah. Kapan dimusnahkannya? Air bah. Tidak satupun manusia yang hidup. Semua keturunan Kain habis semua, termasuk keturunan si Set. Tapi yang sisa memang keturunan Set. Siapa? Nuh. Itu generasi penting. Maka Nuh adalah orang berdosa yang pertama menerima kasih karunia, yang hidup diminta oleh Allah untuk hidup tidak berdosa. Walaupun sayang, dimulainya dengan mabok. Miris juga ya. Dimulai dengan mabok. Karena saya pikir-pikir, why God, bingung loh gitu, bet. Ini kok bagaimana sih? Maboknya makan korban lagi sih Ham. Bapaknya yang telanjang, dia ngelihat, dia disalahin. Tetapi itu menjadi bagian pemikiran yang sangat serius buat saya. Betapa amat sangat diperkenan Tuhan si Nuh, tapi tidak memenuhi kriteria dalam ukuran standar moral biasa gitu ya. Artinya kita, maka ngertilah kita. Kenapa lah si Nuh itu dipilih? Kasih karunia juga kan. Kenapa Abraham yang memangku orang kaya itu? Si Lazarus. Karena Abraham disebut bapak orang. Keturunanmu akan diberkati. Tapi bukan keturunanmu. Keturunanmu. Galatia 3:16. Yaitu Yesus Kristus. Jadi sumber berkat. Diberkatilah seluruh dunia karena keturunan si Abraham. Yesus itu loh. Sehingga Lazarus dipangku oleh bapak orang beriman ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia disebut anak siapa? Abraham. Ya anak Allah juga. Tapi maksudnya istilah anak Abraham. Bukan hanya bangsa Israel. Maka Israel mengklaim diri anak Abraham. Tuhan bilang apa? Bukan, Yesus bilang anak setan kau. Kalau anak Abraham kau dengar kataku. Tapi kau anak setan mau membunuh aku. Jadi peristiwa kebangkitan di penyalipan menunjukkan kemenangan gegap gempita Yesus Kristus. Dan menegaskan kepada mereka yang ada di neraka dulu itu. Kenapa kau di sini? Menarik ya. Maka semua orang berkata, bahtera yang dibangun oleh Nuh adalah lambang siapa? Yesus Kristus. Waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, kenapa dia mau mempersembahkan? Kenapa dia berani? Karena dia percaya Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Maka waktu Ishak mau dibunuh, tahu-tahu ada apa? Anak domba kan? Sehingga Ishak tidak. Sehingga anak domba itu menggantikan kematian Ishak. Siapa anak domba itu? Yesus Kristus. Maka peristiwa Nuh, peristiwa Abraham menjadi peristiwa penting. Jelas ya? Nah itulah yang menjadi sesuatu luar biasa. Tetapi peristiwa supranatural yang sekali, ya itu menjadi satu peristiwa pesan yang khusus kepada kita. Kita nggak bisa bilang keluarnya terus jalannya gimana Pak waktu itu, gitu ya? Pakai kaki atau apa namanya ngambang di atas, nggak nginjek lantai. Jangan juga jadi kita perdukunan pula lagi nanti kan? Karena memang itu peristiwa supranatural satu kali. Sama contoh, Yesus diangkat ke bumbungan bait Allah, lalu dia dilihat seluruh dunia. Ayo, gimana? Yesus naik gak ke bumbungan bait Allah itu kan yang bulat di atasnya itu? Naik ke atas itu? Ya. Apakah begitu langsung? Lalu melihat seluruh dunia gitu kan? Pasti itu supranatural. Tapi mau menggambarkan, message-nya nggak penting kan supranatural apa enggak, modelnya kayak apa, yang penting apa? Tidak ada harta apapun boleh membuat kau menyembah setan kecuali Tuhan. Nah, message itu yang mesti ditangkap, termasuk peristiwa kebangkitan. Ya, makanya justru meneguhkan kita dan kita bilang, wow, luar biasa ya. Ya, good. Ada lagi? Oh, ke kiri, Pak.
argumen mengenai peristiwa. Mungkin ini pertanyaannya agak sedikit joke begitu ya Pak ya. Yang di Ayub itu kan kejadiannya di mana di ayat pasal 2 ayat 1 iblis menghadap Tuhan begitu. Jadi kemudian terjadi dialog, diskusi di situ. Nah, pertanyaannya apakah memang ada semacam iblis bisa menghadap Tuhan dengan kapan-kapan begitu ya, sehingga saya kadang-kadang berpikir jok, nanti jangan-jangan kita di surga juga ditengok-tengok iblis begitu Pak. Jadi apa peristiwa itu yang mau disampaikan begitu? Oke. Tergantung, kalau kamu percaya Benny Hinn ya begitu. Karena Benny Hinn pernah khotbah itu. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, Yesus itu keluar masuk surga. Sesudah Yesus bangkit baru iblis nggak pernah lagi keluar masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah menang katanya. Saya jadi miris juga. Oh, Yesus menang, iblis nggak bisa masuk lagi. Rupanya dari dulu Allah Bapa takut sama iblis. Sampai dia bisa masuk. Itu kan konsekuensi menakutkan itu. Bisa nangkap nggak? Itu mengerikan. Nah, Benny Hinn khotbah yang sama tentang Ayub itu agak menarik. Pertama dia bilang, Ayub berkata Tuhan memberi, Ayub salah kata. Tuhan memberi, setan yang ngambil. Ya. Terus yang kedua langsung dia bilang lagi itu kan, sebelum Yesus mati dan bangkit, iblis masih keluar masuk surga. Sesudah itu baru enggak. Dia tidak bisa lagi. Maka membingungkan kita lah itu. Jadi kalau begitu ternyata bersyukurlah Bapa, Yesus bangkit. Kalau enggak gagal kedua itu gawat lagi ya. Itu miris penanggung-jawaban teologisnya. Jadi mari kita lihat sekarang. Kalau gitu apa maksudnya? Kisah Ayub adalah kisah, ya, yang kalau kita lihat cara susunan kata, peristiwa gambarannya adalah pra-Taurat. Jadi sebelum Taurat. Beberapa penafsir mengatakan hampir sama dengan eranya Musa, sekitar situ gitu ya. Jadi artinya itu patriark juga. Nah, maka kalau gambaran yang kita lihat yang digambarkan dengan segera sebetulnya amat sangat luar biasa sederhana. Sama seperti malaikat jalan-jalan ngomong sama siapa? Abraham. Akan ku segini, kalau segini gimana? Tawar-menawar lagi kan? Sampai banyak orang yang khotbah, beriman kita pada Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan. Gendeng lagi kan gitu. Justru itu mau menunjukkan bukan tawar-menawarnya, karena pada akhirnya si Abraham pun gak berani ngomong kan. Kalau dibilang kalau satu orang benar gimana? Dia gak berani sampai ke sana. Karena dia yakin si Lot itu benar. Diam dia. Tapi itu mau menunjukkan betapa Tuhan mengasihi Abraham. Bahasa perjanjian baru, engkau adalah sahabat. Terhadap sahabat ada rahasia enggak? Itulah Allah pada Abraham. Maka Tuhan akan membukakan pada kita apa yang dia mau, dan dia beritahu kita kan, habis mati kita kemana, kalau hidup benar kayak apa, itu komplit di sini. Barang siapa yang membaca dalam pimpinan Tuhan, Roh Kudus memberi dia pencerahan. Kamu mengerti, dunia tidak. Nah, kembali tadi, kalau begitu iblis gimana? Saudaraku, ini mau menggambarkan satu aspek saja. Kalau kita bilang ke sorga pulang pergi, pertanyaannya gampang. Berarti setan ke sorga kan? Nah, lewat pintu mana dia? Ayo, pintu depan apa pintu belakang? Lewat pintu apa jendela? Udah terkurung kita dalam ruang dan waktu. Padahal ketika dikatakan itu mau menggambarkan betapa amat sangat di kolong langit ini, tidak ada satu apapun yang jadi kalau bukan seizin siapa? Allah. Termasuk setan mau mencobai Ayub. Yesus berkata, tidak ada satu rambutmu jatuh tanpa setahu. Tapi bisa jadi rambutmu jatuh karena si iblis. Nangkap ya? Bukan karena iblis menjatuhkannya. Tuhan izinkan si iblis jatuhkan rambutmu itu. Tapi jangan pikir Tuhan gak tahu. Makanya jahat kalau kita bilang, Tuhan kenapa gak jagaku? Kenapa gak ini? Kenapa aku gini? Jahat sekali kamu bilang begitu. Kan gitu kan? Kenapa si Paulus ada duri kan ya? Ayo, durinya dari mana itu? Halo? Iblis mengocok aku kan, ada duri kan? Tapi bukan duri si iblis lalu ngalahin si Paulus. Enggak, Tuhan izinkan masuk di situ. Setan itu kan kalau bisa ngerusak kan? Silakan. Sama ke Paulus. Siapa? Ayub. Aku ganggu dia kalau gini-gini, mana dia percaya? Ayo, tapi awas kok ya batasnya ini. Awas ya batasnya ini. Awas ya batas. Ini yang aku suka. Bahasa perjanjian baru apa?
pencobaan tidak melebihi, itu dia. Sehingga ketika setan menghadap dalam pengertian, tidak bisa dia lakukan apapun kepada si Ayub tanpa seizin Tuhan. Maka Ayub betul Tuhan memberi, Tuhan ngambil, bukan setan. Setan nggak bisa ambil kalau Tuhan nggak izinkan. Nah, itu kesalahan Benny Hinn. Tapi memang dari dulu salah sih. Miris ya. Saya tuh dengar kalimat dia gitu, geleng-geleng. Saya heran nih orang. Tapi memang menakutkan nih zaman sekarang. Maka ngeri. Itu sebab jangan pernah kalian bilang setan kuat ya. No. Kan kita suka pelayanan nih ya. Papa nih suka ya. Waduh ini yang susah Pak, setannya kuat banget nih kan gitu ya. Teman-teman kan. Maka kita bilang, gila kali kau setan aja kau puji. Kuat banget. Kau yang lemah. Karena tidak ada setan yang kuat. Setan sudah dikalahkan siapa? Kristus. Persoalannya kita bersama dia apa tidak? Jangan bilang setannya kuat. Marahi diri kita. Ya, jadi peristiwa Ayub itu bagi saya justru menunjukkan satu hal yang sangat indah. Dan PB pun menggambarkan itu dalam bentuk yang berbeda. Tidak satu rambut pun jatuh yang Tuhan nggak tahu. Maka pencobaan yang dihadapi Ayub, Ayub betul Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu sebab aku amat sangat luar biasa hormat sama si Ayub ini. Prataurat loh ya, belum punya Alkitab istilahnya kan. Tapi imannya itu wow. Bener pasal 1 itu ya. Orang yang saleh, takut Tuhan, menjaga, benar, peka banget. Sampai kemudian dia ngomong, kenapa dia menderita terus gini. Tapi terakhir dia bilang, Tuhan dalam tidak tahuku aku bicara tentang engkau. Ku cabut perkataan. Belum ada pendeta sekarang begitu. Ngomong salah terus dibablas aja udah. Ya, jadi Ayub adalah model yang sangat mengagumkan, ya. Jadi sampai sekarang pun iblis masih mencobai kita nggak? Ayo, kalau iblis mau mencobai kita pakai izin Tuhan nggak? Halo? Pakai izin Tuhan nggak? Iya. Makanya jangan takut kau. Makanya kalau kita jatuh karena iblisnya kuat atau kitanya lemah? Kadang lemah. Kalau kau bilang iblis kuat berarti Tuhan jahat. Udah kuat kau dilepas. Tuh, betul dong. Makanya kalau kita jatuh dalam dosa Tuhan marah nggak? Halo? Tuhan marah nggak kalau kita jatuh? Bukan kasihan, aduh nak tadi kuat amat ya setannya ya. Kamu dijorokin kekuatannya. Bangun. Nanti papa balas. Nggak begitu. Kau jahat katanya kan. Masih jatuh saja. Berapa lama lagi kamu percaya? Hai yang kurang percaya. Dimarahin Tuhan kita. Murid-murid pun dimarahin. Itu Alkitab. Makanya setan itu sudah kalah di kaki Kristus. We are the winner. Itu yang Roma 8 tadi kan. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus ya? Kalau di atasnya itu aniaya kah, kelaparan kah, pedang kah? No, nggak ada. Ya, saya suka lagunya Yeriko, tapi saya lupa. Apakah yang bisa memisahkanku dari kasih? Dari kasihmu apa ya? Siapa yang tahu lagu itu? Heri tahu? Hah? Kalau Heri lupa apalagi aku. Apakah yang da. Hah? Aniaya kah apakah? Itu lagunya saya suka banget. Tapi udah lagu lama ya, tapi cara dia membuat dan note-nya itu pun menarik. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Ya, kecuali kita sendiri yang memang main-main. Ya. Nah, jadi peristiwa Ayub begitu. Cuma jangan lupa ya gambaran PL ya. Gambaran PL selalu memberi gambaran ekstra. Ya. Ingat kemarin tuh si Elisa ngomong sama siapa? Elisa yang beruang keluar, anak remaja itu mati kan? Karena anak remaja godain dia bilang apa? Bota, balik dia. Udah datang beruangnya. Dicakar berapa belas itu anak remaja mati kan? Makanya anak remaja hati-hati ya. Jangan sembarang bilang bota sama pendeta lo. Cakar harimau lo. Lalu kita bilang kan, ih, kok Alkitab gini sih? Sadis kan, kesannya kan sadistis ya. Masa hamba Allah, Nabi ngomongnya begitu, gitu kan? Awas ya, PL digambarkan spesifik. Termasuk si Elia, ada kampak tenggelam kan? Ingat nggak? Terus dia berdoa kapaknya apa? Ngambang. Tapi tolong teman-teman pendeta ya, jangan kalau jemaat ngapor ada kampak tenggelam kita berdoa.
turun ke kali itu cari. Dapat syukur nggak ya sudah, beli yang baru. Masa doa, kapal tenggelam keluar, kapal keluar. Ya nggak ada lah itu. Apalagi mobil mogok diminyaki. Diurap-urap ya yang bener aja. Terus di starter hidup pula lagi kan. Wih, puji Tuhan. Padahal memang udah berhenti dia setengah jam digosok-gosoknya. Mobil zaman dulu kan pakai koil. Kalau koil panas itu mati. Tunggu diam juga starter jalan. Yang ngerti engine ketawa. Ntar lagi juga mati lagi. Doa lagi, jalan lagi. Memang gara-gara dia diam berhenti, dingin koilnya, starter jalan lagi. Berapa waktu? Panas lagi. Dia bilang sampai rumah, puji Tuhan. Montir bilang, ya ampun Bapak, ganti koil juga lebih puji Tuhan lagi ya. Ganti koilnya hidup. Zaman dulu kita masih pakai koil, jadi panas, mati. Kita tunggu dingin, jalan lagi, mau hidup lagi. Ya. Oke, jadi clear ya. Itulah Ayub itu. Oke. Oh, si Selamat mau nanya terakhir. Anakku dari mana datangnya? Ya, dari kau lah sama si Ida. Pak, ada hal yang buat saya bingung tentang 2 Korintus 12, pengalaman subjektif dari Paulus yang mendapat penglihatan seorang Kristen sebelum dia yang diangkat ke Firdaus dan itu diidentifikasi sebagai surga tingkat 3. Mohon penjelasan tentang hal ini. Terus yang kedua, ya ada status antara dan tidak ada status antara sebenarnya kalau saya melihat nggak terlalu masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika isu ini dimanfaatkan untuk keuntungan tertentu gitu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, sebenarnya apa sih bedanya dengan dulu pemanfaatan dengan oleh intermediate state dimanfaatkan oleh kelompok Katolik dengan harapan yang diberikan para pendeta zaman sekarang tentang surga itu sendiri, Pak. Mohon penjelasan dari Bapak. Jadi lu nanya apa ya? Yang kedua itu yang intermediate state kenapa? Tidak cuma pemanfaatan kalau gitu. Dulu kan isu ini kan dimanfaatkan untuk keuntungan Katolik, ya, keuntungan terus? gereja. Nah, sekarang kan pendeta kan Ya. memanfaatkan isu lain yang sebenarnya harapan tentang surga misalnya dimanfaatkan untuk ya keuntungan pribadi. Bedanya yang satu ditakut-takutin, yang lainnya nggak ada ditakut-takutin. Iya, jadi kalau yang pertama Paulus dikatakan dapat penglihatan, itulah menariknya penglihatan sorga. Satu contoh paling penting ini, ya ini akan jadi tulisan saya nanti di Reformata ini ya. Paulus adalah rasul yang hebat ya, betul ya? Diberi ngeliat sorga, nggak perfect penglihatannya. Dulu entah di mana aku tidak tahu, not so very clear ya. Tetapi karena penglihatan yang luar biasa itu, kan gitu kan? Yang cuma dia lihat langit ketiga itu, gara-gara itu dia dikasih apa? Yang tadi itu, duri itu, supaya jangan meninggikan diri. Padahal lihat surganya itu, kalau menurut kita bahasa kita sekarang nggak clear amat gitu kan? Apa sih? Kagak jelas. Siapa nggak tahu di mana, kapan nggak ngerti gitu kan? Toto gelebuk hilang gitu aja. Sangat mulia katanya. Yang sekarang lebih seru kan? Bolak-balik naik surga, pakai ngopi lagi di sana. Katanya surga kopi luwak lagi. Duduk-duduk sama Petrus makan apel. Itu cerita-cerita itu kan banyak. Satu meja di sebelah sana Tuhan Yesus katanya, sampai saya bingung. Ternyata Yesus makan perlu meja. Baru ku tahu ya. Nah, aku pun linglung baca itu tuh. Itu cerita-cerita mereka yang ke surga. Paulus tidak, nggak jelas. Tetapi sudah itu penglihatan mulia. Nah, pada waktu dikatakan surga tingkat 3, apa yang tingkat 3? Itu tidak bisa bicara tingkat 3 dalam pengertian 1, 2, 3. Surga yang menang, kemenangan yang pasti itu. 1, 2, 3, 1 esa, 2 dwi atau balance, 3 itu menang. Jadi ketika dikatakan tingkat ketiga dalam terminologi waktu lampau, pusat kemenangan yang tetap itu, yang kokoh itu gambaran bahasa. Ya, sehingga itu menjadi satu gambaran yang kita mau digambarkan betapa surga itu kokoh, bukan tingkat 1, lalu 2, lalu 3. Ntar kita di tingkat berapa ya? Maka ada orang Kristen memakai itu dengan mengatakan orang benar akan ada di tingkat 3 seperti yang dibilang Paulus. Terus orang Buddha marah, emang kami gini-gini. Kalau lu juga baik-baik amat masuk paling tingkat 1. Emangnya ini Wisma Nusantara apa? Ada tingkat 1, 2, 3 ya. Jadi istilah tingkat 3 mengacu pada kegenapan, kemenangan, mutlak kekuasaan. Ya, itu tingkat ketiga.
Sehingga tingkat ketiga tidak memberi definisi apapun kecuali surga itu memang itulah dia, kokoh menang. Justru penglihatan Paulus mau menggambarkan betapa dia melihat kemuliaan yang mulia, tapi itu pun sepotong. Dalam tanda petik dia tidak seberuntung siapa? Yohanes. Melihat lebih banyak lagi soal surga kan? Aku ditunjukkan. Waduh, itu lebih gawat lagi Yohanes. Ya. Sehingga ketika si Yohanes mau menyembah malaikat pun dia dilarang, stop. Aku pun sama seperti engkau hanya menyembah Allah, jangan sembah. Dan Yohanes kemudian, oh iya. Lalu dia tidak lakukan. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, di mana si Yohanes melihat wahyu itu? Surga itu? Di pembuangan, jangan pakai Patmos dulu aja. Kalau ke Patmos enak. Aku pun ke Patmos, tapi bukan dalam status pembuangan, jalan-jalan. Beda ya. Bagi orang buangan di Patmos. Saya nggak tahu ya, tapi kalau saya bayangkan saya dari Efesus waktu itu dari Turki berangkat ke Patmos, lalu dari Patmos ke Aten, itu pakai kapal itu 4 jaman, lalu ke Aten itu hampir 7 jaman gitu ya. Lalu kita ngeliat pulau-pulau sekitarnya, aduh kecil-kecil, zaman dulu saya nggak tahu tuh kayak apa. Bener-bener apa? Pembuangan bener, terpencil begitu. Ya. Nah jadi kalau kita ngeliat pulau terdekat pun jauhnya setengah mati. Kalau Cilacap kan Nusa Kambangan setengah jam paling naik apa motor-boat biasa itu kan, ya udah nyampe kita gitu. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini itulah yang digambarkan ya, clear ya. Jadi langit ketiga artinya adalah surga, kemenangan itu ya, yang pasti, yang tetap, yang berkuasa. Nah kemudian apa namanya tadi, soal pemanfaatan, memang itu bisnisnya gereja dari dulu sampai sekarang. Apa juga dimanfaatkan? Ya, surat pengampunan dosa lah, apalah. Lalu yang sekarang ini kan begitu perpuluhan kan? Di Protestan pun sama. Kasih perpuluhan, Tuhan kembalikan 2 kali lipat, 10 kali lipat. Malah ada yang lagi lebih tinggi ya, 30, 60 sampai 100 kali. Antar GB itu kan bunganya agak beda-beda ya. Yang satu 2 kali lipat, yang satu 30, 60, 100 kali lipat. Nah, memang betul, karena jangan lupa sejak dulu kala Paulus pun sudah bicara, banyak orang memberitakan Injil untuk pemanfaatan. Tetapi ada juga hal yang mesti kita lihat adalah kesalahan pergumulan. Ada juga yang murni melakukan kesalahan, ada juga loh ya. Jadi memang dia nggak mikir apa-apa, tapi memang salah nafsir. Nangkap ya? Satunya lagi memang mikir apa-apa sehingga nafsir begitu supaya dapat cuannya. Saya akan bilang, beri perpuluhan kembali 30, 60, 100 kali. Udah jelas dia sengaja ke situ. Udah jelas dia sengaja ke situ. Karena dia akan dapat dari situ. Jangan hardik hamba Tuhan. Kalau menegur hamba Tuhan, mengkritik hamba Tuhan, kamu terkutuk. Udah jelas dia mau ngambil keuntungannya. Protect yourself. Itu ketakutan yang berlebihan. Ya, karena kita tidak ajar gitu. Tapi kalau pemimpinmu benar, hormati dia. Karena Tuhan akan jadi lawan. Ya itu yang perlu untuk kita pahami ya. Jadi di dalam bagian seperti itu memang jangan kebablasan. Karena Paulus sudah bilang ada orang memberitakan Injil, tetapi mereka memberitakan Injil untuk apa? Roma bilang perutnya, di Korintus dia bilang untuk apa? Keuntungan dirinya. Jadi memang motif orang memberitakan Injil banyak, Mat. Ya, kau untuk apa, Mat? Hah? Untuk si Ida kata Pak. Ya. Mereka ini sudah jadi bapak semua soalnya ya. Selamat si Julius jadi pergumulan semua mereka. Ya. Jadi saudara yang kekasih, memahami kebenaran yang utuh itu memang menyenangkan ya. Tetapi kita harus paham betul memang gereja di dalam sejarahnya. Gereja mau ngambil power, bisa kan? Nah, itulah dulu yang mau dicuri salah satu oleh Pope ketika mau membuat the infallibility of Pope. Sehingga Paus tidak bisa salah. Persis kayak sekarang itu diambil oleh siapa? Ayo, yang mirip-mirip selera Paus itu sekarang punya siapa itu? Kalau Paus dulu kan apa yang dibilangnya itu sama dengan Alkitab, harus dipatuhi, sederajat itu. Alkitab nggak salah, Paus nggak bisa salah, sehingga dia mau ngambil kekuasaan gereja ada di tangan Paus. Kalau sekarang apa? Fatwa. Ini halal, ini haram, terserah. Kalau dia bilang halal, halal lah, Ajinomoto bayar. Yang lain-lain mesti bayar. Itu sekarang. Ya, jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir orang banyak belajar lah dari gereja ya. Gereja telah menjadi saksi
Bagaimana caranya mengambil untung yang gede. Gereja memang kelewatan ya. Nah karena itu kita berdoa supaya jadi gereja yang benar, berjalan selangkah demi selangkah, cintai Alkitab ya. Suka atau enggak kita mesti belajar berdoa, Tuhan menguatkan kita. Kita doa. Terima kasih Tuhan, doa apa yang bisa kami renungkan dari firman-Mu, terus tolong pimpin kami tak sekedar tahu tapi mengaktualisasi, sehingga hidup kami berkenan padamu demi Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan iman kami dan berdoa untuk tiap saudara, jemaat-Mu berkati sertai, biar yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam kerelaan kehendak Tuhan sendiri. Kami menyerahkan juga rekan-rekan pekerja pengurus dalam tangan-Mu, berkati sertai, beri kekuatan, kesungguhan, kesatian dalam maju melayani. Dan akhirnya kami berdoa menyerahkan setiap doa dan harapan kami, apa yang jadi rencana dan program kerja gereja, campur tangan Tuhan menjadi doa kami, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami serahkan hidup kami, biar Tuhan tolong tuntun pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.